من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandara. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Desti Nurdianti SSM Hum selaku Direktur Amik Dian Cipta Cendekia dan kepada Bapak Denny Firmansyah Eskom MTI selaku pembimbing dan kepada Bapak Ali Hafiz Eskom MTI selaku pembahas. Terima kasih telah memperkenalkan saya. Dalam presentasi kali ini ada 3 poin penting. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang sistem pemesanan makanan di warung Bill. Sebelumnya pelayanan terhadap pelanggan masih secara manual dalam proses pemesanan pembayaran, sehingga dalam proses pemesanan masih cukup lambat. Pembayaran dan pemesanan makanan membuat pelanggan harus dalam antrian. Restoran Warung Bill merupakan tempat makan yang terletak di Jalan Suparto No. 12. Identifikasi masalah. Yang pertama, proses pemesanan makanannya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, kasir masih mencatat menu secara manual. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem aplikasi di suatu restoran yang dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam mempercepat pengiriman daftar pesanan dari pelayan ke pihak dapur dan kasir. Yang kedua, bagaimana membangun suatu tempat penyimpanan data dalam database yang mendukung pihak restoran dalam pengolahan datanya. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini hanya dapat dibuat menggunakan HTML5, CSS, JavaScript, dan PHP. Sebagai bahasa pemrograman web, pengujian website akan menggunakan localhost. Yang kedua, aplikasi ini hanya merancang sistem pemesanan makanan di suatu restoran. Setelah itu, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam proses pemesanan makanan di warung Bill, sehingga pelanggan merupakan pelayanan yang optimal. Yang kedua, untuk merancang sebuah program aplikasi pemesanan makanan yang dapat memudahkan untuk melakukan proses pemesanan makanan secara cepat. Yang ketiga, untuk mempermudah memberikan informasi ketersediaan menu. Kemudian manfaat penelitian. Yang ke-1, pelayanan yang diberikan lebih baik karena tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, dengan adanya ini diharapkan meningkatkan pendapatan dan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, memberikan pengalaman bagi penulis dalam merancang, membuat, dan mengolah aplikasi pemesanan makanan. Yang kedua, landasan teori yang meliputi pengertian JavaScript, pengertian CSS, pengertian HTML5, pengertian PHP. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi dan dinamis. JavaScript populer di internet dan bekerja di sebagian besar penjelajah web populer seperti Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Netscape, dan Opera. Pengertian CSS atau cara kerja CSS. CSS beroperasi melalui tekstil dengan atribut kelas warna. Dengan adanya kelas warna pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah.
Saat ingin mengganti warna teks, cukup mengetikkan teks spasi tanpa harus menulis ulang perintah. Jadi bisa disimpulkan bahwa CSS akan menghemat waktu. Kemudian poin yang selanjutnya itu analisis dan perancangan yang meliputi use case, class diagram, rancangan input dan output. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang use case. Dalam use case ini ada admin bertugas untuk login, tambah kategori menu, tambah daftar menu, dan pelayan bisa login dan mencetak struk pesanan, mengantar makanan, input data pesanan, dan lihat pemesanan. Dan pelanggan di sini bisa memesan makanan, melihat pesanan, dan pembayaran. Yang kedua ada class diagram. Di sini ada 4 tabel: order, detail menu, menu makanan, dan kategori. Dan di sini ada order meliputi ID order, nama pelanggan, alamat, nomor telepon, status order, tanggal order, jam order. Kita lari ke order detail. Di order detail itu ada ID order, ID menu, dan jumlah. Dan di situ ada menu makanan. Menu makanan itu ada ID menu, ID kategori, nama menu, deskripsi, harga, stok, tanggal masuk, cetak. Dan di kategori ada ID kategori, nama kategori. Selanjutnya ada from input. Yang pertama from input halaman login yang terdiri dari username dan password. Jika sudah diisi dengan username dan password, bisa mengklik tombol login. Ketiga, from input kategori menu. Dalam from input kategori menu terdapat tabel seperti pada gambar di samping. Yang keempat, from input tambah kategori menu. Dalam from kategori menu, diklik tambah kategori menu, terdapat nama kategori dan gambar. Jika sudah diisi nama kategori, jika itu diklik simpan. Yang kelima, from input halaman daftar menu. Dalam from daftar menu terdapat tabel seperti gambar di samping. Yang keenam ada from input tambah daftar menu. Dalam from daftar menu, klik from tambah daftar menu, terdapat nama menu, kategori, deskripsi, dan harga. Jika sudah diisi semuanya, klik simpan. Yang terakhir, from lookout. Tampilannya seperti pada gambar yang paling samping. Jika sudah menginput halaman order sebelumnya, maka akan tampil seperti pada gambar di samping. Jika ingin mencetak struk, maka klik from cetak, pilih nama konsumen, pilih ID order, lalu klik cetak. Yang terakhir, from lookout. Tampilannya seperti pada gambar yang paling samping. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحال